kalau tadi dibandingkan dengan tadi Anda ada sebut di NTB, Teluk Elong sama Teluk Ekas, itu mereka sudah ada secara alamiah melakukan budidaya, tapi dari sisi budidaya yang baik dan benar itu masih perlu penyempurnaan. Jadi kemarin kami dengan kerjasama dengan Universitas Tasmania, dengan Asyar, risetnya Australia, mereka juga sudah melihat, mereka juga akan bantu. Potensi ini besar sekali bahwa kalau yang ditanya daerah-daerah mana, semua daerah yang potensi tentunya akan kita berikan kesempatan. Tapi yang paling jelas adalah jangan sampai dengan semangat budidaya tapi kita malah merusak lingkungan, bahkan nanti malah menghilangkan benih-benih yang selama ini muncul di daerah itu. Makanya nanti ada hitungan-hitungan analisa yang dari tim kami sudah siap. Terima kasih Mas Bayu. Silakan Pak Doni. Oke. Halo. Sudah bisa. Baik, kawan-kawan wartawan sekalian, sejumlah pertanyaan tadi telah disampaikan dan diwakili oleh wartawan SCTV dan Metro TV. Ini pertanyaannya memang sulit sekali saya bisa menjawab ya, karena memang ini sangat teknis dan tentunya karena saya bukan ahli di bidang kesehatan, rasanya kurang elok kalau saya menjelaskannya. Mungkin alangkah baiknya nanti bisa langsung disampaikan atau ditanyakan kepada Bapak Menteri Kesehatan ya, Bapak Terawan. Tetapi poin penting di sini adalah gugus tugas telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan mulai tanggal 17 Maret yang lalu ketika terselenggaranya rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK dan Menko Polhukam dengan sejumlah menteri lainnya, bahwa Bapak Menteri Kesehatan telah setuju untuk kita melakukan rapid test. Nah, sementara alat rapid test ini belum tersedia di tanah air, sehingga kita harus mendatangkan dari beberapa negara. Sebagaimana pengalaman yang telah dilakukan oleh sejumlah negara, baik itu RRT, kemudian juga Korea Selatan, dan juga Jepang. Sehingga kita mungkin nanti akan meminta izin kepada Bea Cukai dan juga Kementerian Perdagangan serta BPOM untuk mempermudah akses. Nah, sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, BNPB itu mendapatkan kemudahan akses, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 50. Kemudian siapa saja targetnya? Tentunya targetnya adalah masyarakat secara luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif, dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit, karena akan sangat banyak penduduk kita, jumlahnya 270 juta jiwa. Jadi mungkin hasil koordinasi dengan tim medis di lapangan, dengan mereka yang tergabung dalam tim deteksi, yang juga terdiri dari unsur-unsur gabungan, ada unsur TNI, ada unsur Polri, dan juga ada unsur dari intelijen yaitu BIN, untuk bisa memberikan masukan sehingga siapa kira-kira yang wajib untuk dilakukan rapid test. Kemudian yang kedua, ya, menyangkut masalah perpres tentang BPJS. Ya. Ini juga mohon maaf, mungkin saya tidak bisa menjelaskan. Kalau boleh nanti kawan-kawan wartawan minta penjelasan dari Menteri Keuangan. Kemudian yang ketiga, menyangkut masalah rumah sakit rujukan. Jadi sementara ini ada 130 rumah sakit rujukan. Namun terlihat sekali bahwa untuk wilayah DKI dan sekitarnya
masih relatif agak kurang. Dan kita mendorong agar beberapa rumah sakit yang lain bisa ditata ulang, bisa disiapkan lebih baik untuk bisa menerima pasien COVID-19. Kemudian juga rumah sakit swasta yang telah mendapatkan izin, ya, ada 3 rumah sakit, mungkin kawan-kawan wartawan juga sudah bisa mendapatkan informasi, kemudian menyusul 2 lagi. Jadi total ada 500, ada 5 rumah sakit swasta yang nanti akan menampung pasien COVID-19. Dan kapasitas tempat tidur itu bisa mencapai 1.000 unit. Demikian juga adanya tawaran dari sejumlah pengusaha, ya karena sekarang ini banyak hotel yang relatif kosong, sehingga mereka juga karena kepeduliannya pada negara, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan mereka sudah menawarkan. Nah, untuk itu nanti tim dari kesehatan kemudian juga sejumlah pihak lainnya akan menilai kesiapan dari tempat-tempat tersebut. Kemudian khususnya untuk Wisma Atlet, tim gabungan juga telah melakukan survei ke Wisma Atlet di Kemayoran. Saat ini sudah ada 2 tower yang mungkin dalam waktu tidak lama lagi, hari Senin ya, itu sudah bisa berfungsi untuk sekitar plus minus sekitar 2.000 tempat tidur. Kemudian juga penyelenggara dari penanganan pasien yang ada di Wisma Atlet ini akan kita serahkan kepada satuan TNI gabungan. Ya, tentunya TNI yang memiliki kualifikasi di bidang medis, ya. Baik dari Angkatan Darat, ya, ada Puskes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara di bawah kendali nanti dari Puskes TNI. Kemudian pengelolanya juga sudah diarahkan oleh Bapak Presiden, pasien nanti rutenya lewat mana, supaya para petugas nanti juga harus dalam kondisi aman. Kemudian Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri BUMN telah mengatur tower-tower yang digunakan untuk dukungan logistik dan juga untuk hospitality bagi para penyelenggaranya, baik untuk unsur TNI dan juga sebagian dari Polri serta tenaga medis lainnya. Kemudian lab-lab yang mana saja yang sudah yang akan jadi rujukan itu sudah ada 12 lab. Namun demikian, apabila nanti kapasitas lab ini terbatas, gugus tugas akan memohon kembali kepada Menteri Kesehatan untuk ditambah. Paling tidak ada sekitar total 40 lab yang pernah digunakan pada saat pandemi SARS yang lalu. Tetapi tingkat kesiapannya tentu perlu dicek ulang. Kemudian bagaimana dengan lockdown? Saya katakan sekali lagi, kita semuanya harus mengikuti kebijakan nasional. Kita semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat. Bapak Presiden tidak akan memberikan status lockdown. Kenapa harus lockdown? Kenapa tidak harus lockdown? Ya, jadi cukup dengan social distancing. Apabila ini dipatuhi, maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik, apapun teorinya, apapun konsep yang digunakannya, tidak akan pernah berhasil. Dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini. Ya. Kemudian juga yang perlu dicatat di sini adalah bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan. Ya, pelibatan komunitas ini sangat penting. Ada himbauan dari kepala daerah, tetapi tidak ditaati oleh rakyat. Apa gunanya? Masih sudah dibilang, misalnya katakan begini, sudah ada himbauan atau instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, belajar dari rumah. Ternyata dipakai untuk berlibur, dipakai untuk jalan-jalan. Sudah ada arahan dari Bapak Presiden untuk supaya bekerja dari rumah.
Ternyata juga demikian. Ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan kita ya, itu masih rendah. Nah, inilah dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng. Bukan lagi cuma 20-30 negara, hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah himbauan dari pemerintah pusat, kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini, dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal, ya tidak akan bisa berhasil. Jadi sekali lagi, yang kita perlukan sekarang adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham. Kemudian mereka harus bisa menjaga jarak, harus bisa menghindari kerumunan, harus tidak lagi bersentuhan, harus cukup kegiatan dari rumah. Demikian juga harapan kami dari gugus tugas adalah kelurahan, desa ini mengoptimalkan peran serta dari PKK, dari RT RW, dari Karang Taruna. Nah, kalau ini sudah bisa optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan. Kemudian juga pada kesempatan ini kami menghimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif, mengajak masyarakat kita untuk jangan sampai tertular. Tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat, termasuk Menteri Dalam Negeri dan beberapa pejabat TNI Polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan massa di beberapa provinsi. Kemudian menyangkut tentang masalah perpanjangan status keadaan tertentu. Jadi status keadaan tertentu diperpanjang ini sebenarnya hanya untuk kepentingan administrasi saja. Tidak ada hubungannya dengan masalah operasional. Kenapa demikian? Surat ini diperlukan agar pengelolaan keuangan negara itu akuntabel. Dan program ini sudah dimulai pada akhir Januari yang lalu ketika kita memulangkan WNI kita dari Wuhan. Tidak ada kementerian lembaga yang memiliki anggaran untuk digunakan bagi pemulangan WNI dari Wuhan, baik dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari Mabes TNI, dan juga kementerian lembaga lainnya. Sehingga semuanya itu mengajukan usulan dana anggaran dari BNPB. Nah, karena masanya sudah berakhir tanggal 29 Februari yang lalu, oleh karenanya diperpanjang. Jadi kawan-kawan wartawan sekalian, jangan menghubung-hubungkan status perpanjangan darurat dalam keadaan tertentu dengan situasi-situasi yang lain. Kemudian yang terakhir tentang bagaimana peran swasta, karena masih banyak karyawannya yang masih bekerja. Jadi mungkin ini nanti akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Tenaga Kerja. Mohon kawan-kawan media bisa bertanya langsung kepada Ibu Menteri Tenaga Kerja. Demikian, terima kasih. Ada satu lagi yang masih akan dipertanyakan. Pak, izin kalau Pak Polisi menjawab, ini kan kalau masyarakat kan bertanya, pilih opsinya kan dua Pak, yang pertama lockdown atau kedua tes massal. Berarti pemerintah ini secara tidak langsung memilih opsi tes massal jika dibandingkan dengan lockdown. Karena tadi kan Bapak bilang untuk opsi lockdown ini kan tidak dipertimbangkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua Pak, boleh terkait di daerah untuk pentapisan Uskup Ruteng itu kan di Kabupaten Manggarai NTT tetap berjalan, tapi kan sebetulnya ada imbauan dari gugus tugas agar itu ditunda dulu ya Pak ya. Apakah sudah ada surat imbauan untuk penundaan seperti itu Pak? Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih. Sekali lagi
Saya pikir masalah lockdown nggak usah lagi kita bahas ya. Jadi kita fokus sekarang bagaimana kita bisa bekerja sama ya, karena kolaborasi pentahelix. Jadi siapa saja itu pentahelix, pemerintah pusat didukung TNI, Polri dan semua komponen pemerintah yang ada. Kemudian yang kedua adalah akademisi, mereka yang ahli dan memang termasuk peneliti. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat komunitas, termasuk relawan, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir media. Jadi kawan-kawan media juga mohon sekali lagi kita bisa menyamakan frekuensi. Ya, jadi jangan sampai energi dari pusat ini nanti hanya habis memperbandingkan satu hal dengan hal lainnya. Sekarang mari kita fokus untuk memastikan bahwa seluruh warga negara kita, seluruh anak bangsa Indonesia harus tahu bahwa ancaman virus ini sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang mengalami gangguan kesehatan. Tetapi ancaman virus ini tidak berbahaya kepada mereka yang sehat. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, bagi yang sehat, walaupun dia tidak terlihat kondisi kesehatannya memburuk, tetapi dia sudah menjadi carrier, dia sudah menjadi pembawa virus. Nah, coba kita bayangkan, kalau dia katakanlah beribadah, apakah ke masjid atau ke gereja, lantas di sebelah kiri kanannya ada orang tua atau ada saudara kita yang kesehatannya itu kurang bagus, katakanlah punya diabetes, ada jantung, ada penyakit bawaan lainnya begitu. Nah, masyarakat yang sehat ini tetapi dia sudah positif, dia tidak apa-apa. Mungkin juga dia tidak tahu bahwa dia sudah mengalami terpapar virus COVID-19. Tetapi masyarakat yang ada di sebelah kiri kanannya sangat mungkin terpapar, dan ketika warga yang kesehatannya ini terganggu atau punya penyakit bawaan itu menderita virus corona ini, itu bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang kita harapkan para pemuka-pemuka agama juga bisa memahami bahwa pengumpulan masyarakat di tempat-tempat tertentu, terutama di tempat rumah ibadah, ini juga berisiko tinggi. Kemudian juga gugus tugas selalu mengkampanyekan tentang upaya-upaya untuk bisa kita lebih sehat. Antara lain, ya sudah dilakukan Bapak Presiden, cuci tangan, ya. Kemudian bagaimana tata cara kalau kita batuk atau pilek atau bersin, ya. Kemudian bagaimana kita harus menjaga rumah kita tetap terpelihara kebersihannya, mungkin jemur kasur, jemur bantal, ya, kemudian juga mungkin karpet sementara waktu digulung dulu, ya disimpan, ya, terutama di tempat-tempat umum, di tempat-tempat publik yang berisiko adanya mungkin 1-2 masyarakat yang dia sendiri tidak sadar bahwa dia sudah terpapar. Kemudian menyangkut tes massal, jadi sekali lagi ini adalah pilihan yang bisa kita lakukan manakala ada sebuah informasi. Kalau tidak ada informasi, kita lakukan tes massal, ya tentu biayanya sangat besar, akan sangat banyak. Jadi tidak ada hubungannya antara lockdown dengan tes massal. Yang penting ya kebijakan pemerintah pusat, kebijakan presiden sekarang ini adalah social distancing. Isinya adalah jaga jarak, hindari kerumunan, dan di rumah saja. Jadi tolong kalau ini bisa dilakukan, maka ini mau pakai konsep apapun juga, ya kalau kita tidak disiplin maka tidak akan berhasil. Dan sekali lagi sebagai Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ini, saya mengajak agar kita bisa bergotong royong, kita bisa bersatu. Sekarang ini ancaman kita adalah virus. Ya, mari kita tingkatkan kesadaran bela negara. Ya, ketika negara kita dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan partisipasi publik. Demikian.
Baik, terima kasih Bapak dan Bapak Menteri juga sudah selesai. Terima kasih.